pengenalan perbekalan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit. Materi pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama adalah definisi IFRS, yang kedua tujuan IFRS, yang ketiga tugas dan tanggung jawab IFRS, yang keempat pengelolaan perbekalan farmasi di IFRS. Yang pertama yaitu adalah definisi rumah sakit dan IFRS. Definisi rumah sakit secara umum. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personal terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menanggapi masalah medik modern. Kemudian yang B adalah definisi instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi rumah sakit IFRS dapat didefinisikan sebagai suatu departemen atau unit bagian dari suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker, dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten secara profesional. Pekerjaan dan pelayanan kefarmasian IFRS mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi, penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis mencakup pelayanan langsung pada penderita, kemudian pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan. Yang kedua yaitu adalah perbedaan antara IFRS dan farmasi komunitas apotik. A yaitu adalah rumah sakit, suatu institusi dari dan untuk komunitas. Ia sangat berpengaruh oleh kebutuhan, pengharapan, dan permintaan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, ada kekuatan sosio-mediko-ekonomik dan organisasi rumah sakit yang menekan pada praktek farmasi di rumah sakit. Kemudian yang B yaitu adalah farmasi rumah sakit harus dianggap sebagai salah satu dari banyak bagian departemen pada seluruh rumah sakit yang mempunyai berbagai fungsi dasar umum. Yang ketiga yaitu adalah tujuan IFRS. Di sini ada 9 tujuan IFRS, saya akan menyebutkan dan bisa dipahami sendiri nantinya. Yang pertama yaitu adalah memberi manfaat kepada penderita rumah sakit, sejauhan prevensi kesehatan, dan kepada prevensi masyarakat oleh apoteker rumah sakit yang berkompetensi, berkomponen, dan memenuhi syarat. Yang ke B adalah membantu dalam menyediakan perbekalan yang memadai oleh apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu adalah menjamin praktek profesional yang bermutu tinggi melalui penetapan dan pemeliharaan standar etika profesional pendidikan dan pencapaian. Kemudian yaitu yang keempat adalah meningkatkan penilaian dalam praktek farmasi rumah sakit dan dalam ilmu farmaseutika pada umumnya. Yang ke E atau yang kelima yaitu menyebarkan pengetahuan farmasi dengan pengadaan pertukaran informasi antara apoteker, rumah sakit, anggota prevensi, dan spesialis yang serumpun. Yang ke F yaitu adalah atau yang keenam, itu adalah memperluas dan memperkuat kemampuan apoteker rumah sakit untuk secara efektif mengelola suatu pelayanan farmasi yang terorganisasi. Yang kedua, mengembangkan dan memberikan pelayanan klinik. Yang ketiga, melakukan dan berpartisipasi dalam penilaian klinik dan farmasi. Yang G, yaitu adalah meningkatkan pengetahuan dan pengertian praktik farmasi rumah sakit kontemporer bagi masyarakat. Yang ke H, yaitu adalah membantu penyediaan personel pendukung yang bermutu untuk IFRS. Yang ke I atau yang ke-9, yaitu adalah membantu dalam mengembangkan dan kemajuan profesi kefarmasian. Yang keempat, yaitu adalah tugas dan tanggung jawab farmasi. Tanggung jawab IFRS. Yang A yaitu tugas utama IFRS adalah mengelola mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada penderita sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam rumah sakit untuk penderita rawat tinggal, rawat jalan maupun untuk semua unit termasuk poliklinik rumah sakit. Yang ke B yaitu adalah tanggung jawab IFRS adalah mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas, terkondisigen, baik dan tepat untuk memenuhi berbagai bagian atau unit diagnosis dan terapi. Kemudian yang kelima yaitu adalah IFRS sebagai unit produksi. Sebagai organisasi atau unit produksi, ruang lingkup
pelayanan IFRS adalah menyediakan dan menjamin mutu produk yang dihasilkan untuk kepentingan penderita dan profesional kesehatan di rumah sakit. Macam-macam produksi IFRS yaitu meliputi sediaan steril, yaitu infus, injeksi, volume kecil, dan tetes mata. Kemudian sediaan non-steril yaitu adalah sirup, krim, dan serbuk. Yang keenam, yaitu adalah IFRS sebagai unit pelayanan. Instalasi farmasi sebagai suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk yang bersifat nyata dan pelayanan farmasi klinik tidak nyata bagi konsumen, penderita, dokter, perawat, profesional kesehatan lain, dan masyarakat rumah sakit. Yang ketujuh, yaitu inti prosedur operasional baku POB, minimal instalasi farmasi rumah sakit. Produser adalah suatu instruksi kepada profesional cara kebijakan dan tujuan dilakukan dan dicapai. Semua persyaratan standar harus dicakup dengan produser, yaitu merupakan maksud suatu kegiatan, lingkup dari kegiatan, tanggung jawab produser, bila, di mana, dan bagaimana harus dilakukan, bahan, alat, dan dokumen apa yang harus digunakan, dokumentasi, yaitu bagaimana itu harus dikendalikan dan direkam. Kemudian, pengadaan perbakan kesehatan IFRS, inti BPOPM perencanaan kesehatan, penetapan sertifikat produk dan pemasok, serta pembelian perbakan kesehatan itu ada 5, yaitu semua perbakan kesehatan sediaan farmasi yang dilakukan di rumah sakit harus sesuai dengan formulikum rumah sakit. Yang kedua, semua perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi yang digunakan di rumah sakit harus dikelola hanya oleh IFRS. Yang ketiga, IFRS harus menetapkan sertifikat produk semua perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi yang akan diadakan berdasarkan persyaratan resmi Farmakope Indonesia edisi terakhir. Kemudian yang keempat, pemasok perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PFT. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu jika perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi diadakan dari suatu pemasok atau industri, apoteker rumah sakit harus mencakup pemasok industri tersebut. Dan inti POB produksi sediaan farmasi merupakan formula khas rumah sakit yang tidak ada dalam perdagangan sediaan farmasi lain yang lain diproduksi, baik secara ilmiah, ekonomi, keselamatan, sebaiknya diproduksi di rumah sakit. Ini adalah rangkaian format yang digunakan dalam IFRS. Yang pertama adalah format pemesanan Fisitropika. Yang kedua, format tanda terima barang dari spoiler. Yang ketiga, format kartu persediaan. Yang keempat, format formulir retur barang ke gudang pusat. Yang kelima, yaitu format tanda terima retur obat barang expired atau kadaluarsa. Sekian, terima kasih.